Hari pertama bekerja sudah ditakuti bos. Pria itu mengeluarkan suara menyakiti telinga. Tidak berhenti. Setelah dia lelah, dia berhenti lalu berkata, "Rok kamu robek," membuat wanita malu sampai muka merah. Dia adalah suster baru. Dan dia adalah orang kaya yang cacat. Mulai hari ini harus menjaganya. Siapa sangka baru bertemu sudah dikejutkan. Sangat tidak adil. Suster tidak tahu orang kaya ini membenci semua orang. Dulu pernah membuat kesal suster pribadi, sekarang gilirannya. Orang kaya ini berharap bisa mengusir suster. Dan tidak sangka kali ini tidak bisa mengusirnya. Karena wanita ini spesial. Ayahnya hilang pekerjaan, ibu di rumah menjaga kakek, adik yang belum menikah punya anak. Dan masih ingin kuliah. Tekanan semua orang ada di dia. Walaupun nasib agak tidak adil, tapi dia yang baik hati tidak pernah mengeluh dan dengan berusaha ingin menopang keluarga ini. Ketidakadilan ini aja bisa menahan. Apakah masih takut dia? Jadi, dimulailah kisah antara orang yang cacat dengan suster yang gigih. Ini film 2016 berjudul Me Before You. Sebelumnya diubah dari novel terbaik di 2012 dengan nama yang sama. Bisa membuat orang menangis, juga bisa membuat orang berpikir arti kehidupan. Pekerjaan Lucy dimulai. Orang kaya sinis terhadapnya. Juga memperingatinya jangan goyang dan bicara di depannya. Jadi Lucy hanya bisa duduk di dapur baca buku. Selalu siap. Istirahat siang, sendiri di halamannya luas makan sandwich dengan lusuh. Walaupun keuangan di rumah itu bagus, banyak makanan, tapi bukan miliknya. Setiap hari malas bekerja, tapi Lucy juga jam 8 sampai tepat waktu berdandan, muncul dengan senyuman. Dan orang kaya selalu muka masam. Sampai hari ini mantan orang kaya datang menjenguknya, dia sudah bersama dengan temannya. Ini melukai hati orang kaya. Sebelum pergi, mantannya berkata pada Lucy, "Dialah yang menjauhiku. Ada orang yang tidak mau diselamatkan. Kamu tidak bisa menolongnya." Saat mereka pergi, orang kaya itu menabrak semua fotonya. Ini adalah cara satu-satunya untuk marah. Melihat dia yang begini, Lucy merasa sedih. Besoknya dia membeli banyak lem. Dengan teliti lem bingkai yang rusak. Orang kaya mencibir setelah melihatnya. Berkata pakaiannya jelek. Berkata dia tidak ada yang bagus. Kali ini Lucy marah. Dia dengan serius memohon untuk menghormatinya. Orang kaya berkata kalau gitu ya pergi. Lucy bilang dia tidak bisa pergi. Dia perlu pekerjaan ini. Dia tidak punya uang. Orang kaya terdiam. Dia tidak lagi omong kosong. Terkadang orang seharusnya berusaha mendapat kehormatan. Dengan begini baru tidak bisa dibully. Kemudian orang kaya meminta bantuannya untuk taruh CD. Juga tiba-tiba menyuruhnya nonton bersama. Seperti tuntutan yang sombong sebenarnya hanyalah permintaan. Selama menonton, orang kaya terus mengamati reaksi wanita. Kita semua berharap berbagi barang yang bagus, mendapat pengakuan orang lain. Dia juga begitu. Semenjak itu hubungan dua orang itu berubah. Mulai mengobrol. Orang kaya tidak lagi tidak sopan. Lucy juga tidak perhitungan. Ketika mulai menerimanya, dia baru tahu wanita adalah orang yang lucu. Dan Lucy sadar, ternyata pria ini juga kasihan. Penyakit orang kaya ini aneh. Tubuhnya tidak bisa berkeringat, jadi tidak bisa hangat. Asalkan dingin sedikit, dia akan demam. Jadi saat di musim dingin, mereka hanya bisa membuka bajunya, pakai kipas angin menghembusnya, baru pakai handuk basah untuk turunkan demam. Setelah sibuk sangat lama, dia baru stabil. Ini adalah pasien rusaknya sumsum tulang belakang. Dulunya dia ada semua. Tampan gagah, 8 kotak otot, saat muda hartanya lewat miliar. Pacar yang cantik, pekerjaan yang dibayar setiap menit. Dia selalu ketawa. Semuanya sangat bagus. Hampir melewati hidup yang sempurna, tapi Tuhan memberinya satu candaan. Kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Sekujur tubuh tidak bisa bergerak. Tidak ada rasa, bahkan BAB juga tidak bisa dikendalikan. Setelah mengetahui ini, Lucy mulai mengasihaninya. Walaupun sudah waktu pulang, masih merawatnya. Terus menjaganya,
Di malam hari Will bangun, melihat Lucy sedikit berterima kasih, mulai tersenyum kepadanya. Sejak saat itu mereka bukan hanya dokter pasien, juga teman. Di bawah keberaniannya, Will rela menyuruhnya mencukur kumisnya. Ketika mukanya bersih, Lucy melihat dia dan sedikit tidak fokus karena pria ini sangat tampan. Ditambah lagi keputusasaannya, kerenannya pelan-pelan menghilang. Dan di hari ini Lucy mendengar ributan ortu Will. Yang mereka ributkan adalah masalah eutanasia dan warisan. Dia mengerti, ternyata Will dari awal sudah meminta eutanasia, dan pengajuan di Swiss telah lulus. Ibunya tidak ingin menerimanya, tapi ayahnya mendukung anaknya. Dia berkata putranya setiap hari kesakitan, dia tidak ingin putranya diam-diam bunuh diri. Lucy mengingat pergelangan Will. Melihat bekas merah, ternyata adalah bekas sayatan. Hari ini saat pulang kerja, Will berkata selamat tinggal dengan suara besar. Dia tidak merespon. Lucy tidak fokus dan mencari adiknya berbicara. Katanya dia tidak bisa lagi pergi bekerja, tapi adik memberitahunya belum tentu dia harus mati. Juga boleh membuatnya merasakan ulang kehidupan ini. Lucy begitu mendengar ada motivasi. Dia mulai berusaha baca buku, di internet mencari bagaimana kehidupan setelah lumpuh, merencanakan semua. Dan beberapa alasan mengajak Will keluar bermain. Mereka ke konser musik. Lucy memakai gaun merah. Di konser itu, menggigit label dasi Will. Will sadar Lucy adalah orang yang menyukai kehidupan. Tidak peduli seni atau musik, dia tetap bisa merasakan emosi di dalamnya. Tidak pernah menolak apapun. Setelah konser musik selesai, mereka pulang rumah. Will berkata dia belum ingin pulang. Dia masih ingin menjadi pria yang pergi ke konser musik dengan gadis gaun merah. Ada penyesalan besar dalam kalimat ini. Perasaan dua orang itu makin bagus. Lucy ulang tahun, Will masih bisa pergi ke keluarga sederhananya, merayakan ultahnya, lalu memberi hadiah yang mengejutkan sampai berteriak. Ini bahkan pacar juga tidak kepikiran. Tidak lama Will merencanakan bisnis untuk ayahnya Lucy, menyuruhnya untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Tidak usah khawatir tentang uang. Mantannya sudah mau menikah. Will dengan kursi roda datang ke pernikahannya. Melihat mantannya dengan gaun pengantin, Will berusaha mengendalikan emosinya. Tidak berkata apapun, di tempat pernikahan, Lucy mendengar seorang wanita berkata, pengantin salah melihat. Hanya Will di antara pria-pria ini paling layak dipercaya. Tapi setelah lumpuh, pengantin memilih yang lain. Sebenarnya, pengantin laki-laki ini kurang bagus. Wanita berkata dia tidak kasihan terhadap Will, dia kasihan dengan pengantin wanita. Tidak lama mantannya berbicara dengan Will. Dia berusaha bersikap natural, tapi gagal. Lagi pula dia pernah meninggalkan Will, dan mengatakan salahnya dia. Tapi sekarang ditemani Lucy, Will menjadi sangat bersemangat. Seperti menampar mukanya. Lucy memutuskan untuk berdansa dengan Will. Duduk di kaki Will, menyuruhnya menjalankan kursi roda dan berputar. Ini membuat semua orang tercengang. Semua bergosip, mantan pengantin wanita setelah lumpuh masih mendapatkan cinta. Saat ini, Will berkata pada Lucy, kamu adalah motivasi aku untuk bangun setiap pagi. Pertunjukan palsu, dia dari awal sudah mencintainya. Melihat dia yang sangat lembut, dia tidak pernah berkata masalah eutanasia, yang artinya dia belum menyerah dengan ini. Jarak menuju eutanasia semakin dekat. Lucy harus sebelum ini membuat Will ingin menyambungkan hidupnya. Lalu dia membuat rencana perjalanan terakhir, membawa Will ke tepi laut. Mereka bersama berjemur matahari, ketawa bersama, seperti orang normal. Mereka bersama melihat petir dan hujan, melihat Lucy yang menari. Mata Will penuh dengan cinta. Dua orang itu berciuman, memastikan rasa masing-masing. Di saat ini, Lucy berkata pada Will, aku bisa membuatmu bahagia, jangan ke Swiss, oke? Karena Will sudah melakukan pengajuan eutanasia ke Swiss, tapi Will berkata, dia masih harus pergi. Lucy memohon dan menangis. Demi dia hidup, Will malah berkata karena dia cinta makanya dia membebaskannya. Karena dia tidak bisa memberi kebahagiaan orang normal. Paling dasarnya dia tidak bisa menerima diri sendiri. Will memohon Lucy pergi ke eutanasia dengannya, menemaninya terakhir kali.
Lucy patah hati. Dia tidak bisa menerima orang yang dicintainya mati. Menurutnya ini kejam. Dia menangis dan pergi, tidak berbicara dengan Will lagi. Setelah pulang rumah, Lucy tambah nangis. Ibunya marah karena masalah ini keterlaluan. Tidak bisa menyuruh pasien melakukan pilihan ini. Ini sama saja dengan pembunuhan. Lucy beberapa hari diam tidak berbicara, sampai ayahnya datang dan berkata, "Kamu tidak gagal. Kamu hanya saja tidak bisa merubah hati orang. Kamu kasih hadiah terbaik bukan harapan hidup, tapi cinta kamu." Saat Lucy tahu Will sudah ke Swiss, dia memutuskan untuk pergi. Dia akhirnya sempat bertemu Will terakhir kali. Dia senyum, Will juga senyum. Dia membuka jendela, melihat dunia hijau untuk terakhir kali. Dia bersandar, membuat dirinya merasakan kehangatan terakhir kali. Lalu berpisah dengan Will. Daun di dunia semua berbeda. Pertemuan setiap manusia tetap berpisah. Alasan mengapa jiwa mempesona terletak pada warna dasarnya yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa waktu, Lucy datang ke depan toko di Paris. Itu adalah tempat kesukaan Will saat hidup. Romantis dan impiannya telah menjadi bagian darinya. Karena cinta dan berbagi, nyawanya bertahan hidup. Dan Lucy yang menyukai kehidupan, pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup ini.